Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta beserta isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatis, para tokoh agama, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Semoga Allah meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjalah wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan mengenang para tokoh-tokoh tasawuf yang fenomenal. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak beliau mengarang kitab. Di antara kitab beliau yang populer ada namanya kitab Fathur Rabbani. Kemudian ada Sirrul Asrar. Ada juga Al-Gunyah. Ada Tafsir Jailan dan lain sebagainya. Lalu siapa sosok Syekh Abdul Qadir Jailani yang selama ini orang banyak sebut dengan tarekat Qadariyah atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau lahir di kampung Jilan, Iran pada tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Wafat di Baghdad pada tahun 1677 1166. Lalu bagaimana ajaran beliau? Siapa orang tuanya? Kita mulai mengenal orang tuanya baru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ajaran-ajaran beliau yang selama ini tersebar tarekat beliau di seluruh dunia. Di dalam tasawuf ada 143 tarekat tersebar di seluruh dunia ini. Yang paling muktabar ada dua,
ada tarekat Qadariyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ada tarekat Naqsabandi Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki ayah yang bernama Abu Musa Saleh Zaki. Ketika ayahnya waktu muda, profil, dia menelusuri sungai yang kemudian ditemukan sebuah apel. Lalu kemudian apel ini dimakan. Setelah selesai makan apel, kebingungan. Siapa yang punya apel ini? Apel sudah masuk di dalam perutnya. Kemana dia harus minta izin? Ini salah satu kewaraan orang-orang terdahulu, zuhudnya orang-orang terdahulu. Tidak sembarang makan, tidak kayak kita seperti hari ini, malah remang-remang antara yang subhat, yang halal dan yang haram. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan satu buah apel yang hanyut. Kalau dalam konteks fikih, kalau suatu yang hanyut itu kan haram. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks tasawuf, maka kita harus menemukan siapa pemilik apel itu. Singkat cerita, dicarilah. Maka ditemukan sebuah pohon apel yang berada di pinggiran sungai. Lalu Abu Musa ini berkata, mungkin ini pohon apel ini yang jatuh buahnya. Dicarilah pemiliknya. Ternyata pemiliknya juga seorang ulama, seorang yang soleh, al-alimul allamah. Maka datanglah dia meminta izin. Alhasil, syarat untuk dihalalkan satu buah apel itu dia harus kerja 3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau umpamanya jatuh mangga di pokok jenje di sana di Kelayu, kemudian dipungut oleh orang dimakan, kan tidak minta izin. Karena saking hati-hatinya memakan sesuatu yang belum nyata siapa yang punya. Akhirnya apa kata pemilik kebun? Aku boleh halalkan apel yang kau makan, dengan catatan kau harus kerja 3 tahun. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Musa ini sanggup. Asalkan yang masuk ke dalam perutnya adalah barang yang halal. Itu cara ulama-ulama terdahulu dalam memilih dan memilah makanan. Karena makanan yang kita konsumsi akan bercampur darah dan akan mengalir kepada generasi kita. Bisa dibayangkan kalau makanan-makanan haram yang tumbuh dari pekerjaan kita kemudian masuk dalam darah daging kita, yang kemudian mengalir kepada anak istri kita, ya alhasil anak kita tidak karuan jadinya. Istri juga tidak karuan jadinya, karena pengaruh satu barang yang haram masuk di dalam daging kita. Lalu kemudian setelah 3 tahun, bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani ini minta izin untuk pulang. Wahai Tuan Syekh, karena perjanjian kita, saya kerja 3 tahun untuk mendapatkan satu yang halal. Ini sudah 3 tahun saya pamit. Kata pemilik kebun, belum, masih ada satu syarat yang harus kau penuhi. Loh, kan perjanjian kita 3 tahun. Iya, kalau memang engkau tidak mau, ya masih tetap haram itu apel yang kau makan. Ya sudah, apa syaratnya? Nikahilah anak saya. Tapi keadaan anak saya buta, keadaan anak saya bisu, keadaan anak saya tuli. Waduh, celaka 12 gara-gara satu apel. Udah dikasih kerja 3 tahun, lalu disuruh nikah lagi dengan anaknya yang tuli, yang bisu, yang buta, yang cacat. Kira-kira Bapak sanggup nggak? Pak, sanggup nggak? Udah kerja 3 tahun lalu disuruh nikah lagi. Anak tempang, mata buta, bisu lagi. Kira-kira Bapak? Nggak mau. Iya, ketimbang nggak halal. Akhirnya apa bilangnya? Ya sudah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu?
Kalau gitu saya nikahkan kamu dengan anak saya yang saya sebutkan tadi. Selesai nikah, kemudian disuruh cari istrimu. Ada di bilik sana, di ruangan sana. Datanglah Abu Musa, cari calon istrimu. Ini kan sebelum lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi sejarah perjalanan bapaknya yang nanti akan melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu. Kemudian dia masuk, dia ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan ini menyahut dari dalam, Waalaikumsalam, suaranya lantang dan jernih. Kata Abu Musa, saya ketipu. Katanya ini orang dia bisu, nggak bisa bicara, tapi kenapa salam? Lari dia. Pak, kenapa Bapak saya tunjukkan saya kamar yang katanya ada anak Bapak di situ? Tapi salah yang jawab. Anda ketuk saja, di situ ada dia. Disuruh lagi ke sana, ucapkan salam kedua kali. Dengan keras dia jawab. Lari lagi Abu Musa sampai ketiga kali. Kemudian lari beliau, Bapak salah alamat. Perjanjian kita kan buta bisu, tapi kenapa dijawab? Oh begini maksud saya Musa. Kenapa saya katakan itu buta? Kenapa saya katakan itu bisu? Kenapa itu saya katakan cacat? Buta itu mereka tidak pernah melihat barang yang haram. Matanya selalu memandang Al-Quran siang dan malam. Ya kenangku. Si kedua telinganya kedok. Tidak pernah mendengar gibah, tidak pernah mendengar yang jelek-jelek. Selalu dia dengar kebaikan-kebaikan. Makanya telinganya terjaga. Lalu kenapa saya katakan itu pincang? Dia tidak pernah melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disaksikan betapa cantiknya ini wanita. Baru dia sadar Bapak Ibu. Ternyata kita ini ada mata kita sehat. Tapi jarang sekali melihat Al-Quran. Telinga kita sehat tapi jarang mendengar azan. Di waktu subuh, muazin, as-salatu khairum minan naum. Ada yang menutup telinganya. Kemudian kaki kita sehat. Tapi kok begitu jauh rasanya Masjid Raya Agung. Kenapa Gunung Rinjani yang tinggi kita mampu daki? Kenapa masjid yang tidak punya tangga tidak mampu kaki kita melangkah? Kenapa Pantai Kuta yang jauh di sana bisa kita melangkah? Tapi musola di depan mata kita, masjid di depan mata kita, acuh tak acuh. Ingat, di kemudian hari, nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah, di dalam surat Al-Isra, telinga kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan evaluasi diri kita semua. Kita tidak menyebut siapa-siapa. Nanti saya ditanya, Kusairi, bagaimana keadaan telingamu? Yang jawab telinga saya sendiri. Makanya ingat dialognya Nabi Musa dengan Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalamullah. Ya Allah, ajarkan saya dekat denganmu seperti dekatnya telingaku dengan pendengaranku. Ajarkan aku dekat denganmu seperti dekatnya mataku dengan penglihatanku. Ajarkan aku dekat denganmu seperti ruh dan jasadku. Lalu Allah mengatakan, kalau engkau ingin dekat dengan aku wahai Musa, maka engkau harus banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam pandangan sufistik, zikir batin itu ada dua. Yang pertama ada namanya ismuzat. Yang kedua namanya nafi isbat. Mana zikir hati ismuzat? Allah, 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 Allah. Kemudian ismuzat la ilaha illallah.
Itu yang diminta oleh Nabi Musa kalamullah alaihissalam. Nah, bagaimana dengan telinga kita? Kita akan ditanya telinga kita. Lalu yang jawab telinga, yang jawab mata, yang jawab hati, yang jawab tangan, yang jawab kaki, mulut, semuanya disumbat oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Ya Allah, begitu beratnya pertanggungjawaban kita. Makanya bawa telinga ini, jangan sibuk mendengar kesalahan orang lain. Disebutkan dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ada 6 penyebab amal manusia batal. Yang pertama, istighalu bi uyubil khalq, sibuk mencari kekurangan orang lain, sibuk mengurus dosa orang lain. Kenapa kita tidak sibuk mencari kekurangan kita? Kita harus banyak introspeksi diri kita. Wahai telingaku, sudah berapa banyak kebenaran yang kau dengar? Sudah berapa ayat-ayat Allah yang kau dengar? Sudah berapa salawat yang kau dengar? Atau sebaliknya, sudah berapa kejahatan, sudah berapa kejelekan? Takkan pernah rusak flash disk yang ditaruh oleh Allah di dalam telinga kita. Beda dengan memori yang di HP flash disk. Kalau diletakkan sejuta masalah, sejuta data, dia akan error. Tapi coba saksikan telinga pelunggul dari sejak mendengar sampai hari ini. Per hari berapa orang yang pelunggu dengar, dan berapa ucapan pelunggu ditampung oleh telinga ini, takkan pernah meledak. Takkan pernah meledak dan takkan pernah error. Kenapa? 1 miliar data pun, bahasa pun, dia sanggup menampungnya. Ini kekuatan telinga yang diberikan oleh Allah. Lalu mata, berapa yang dilihat, yang disaksikan oleh mata? Ketika mata ini diminta pertanggungjawaban, dan sekarang kita merenung muhasabah, wahai mata, sudahkah kamu menyaksikan Al-Quran? Al-Quran yang tersimpan di rumah kita, apakah kita akan baca 1 kali setahun? Jangan. Mata ini harus terus menatap Al-Quran. Ada 10 surat yang dirilis oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam menghadapi goncangan akhir zaman. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ini supaya mata ini nanti kesaksiannya hebat di hadapan Allah. Jangan hanya mata ini memandang suatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah, yang kemudian mata kita nanti akan celaka di hadapan Allah. Surat apa yang dirilis oleh baginda Rasulullah SAW? Yang pertama, kata beliau, baca surat Tabarak. Karena surat Tabarak itu akan membuat kamu nyaman di alam barzah, akan menjaga tubuhmu dari azab alam barzah. Makanya Nabi mengatakan baca 30 ayat. Barang siapa yang membaca 30 ayat, yakni surat Tabarak, maka dia akan dijaga dan diamankan oleh Allah di alam barzah. Kita tenang sampai hari berbangkit tiba. Lalu yang kedua, ada surat yang kita baca, yakni surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman ini kelak akan mencari pembacanya di padang mahsyar. Dia keliling mencari orang yang pernah membacanya. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana orang-orang yang dulu di dunia itu membaca saya? Lalu kata Allah, kamu mau apakan orang-orang itu, wahai Ar-Rahman? Tolong ya Allah, kau ampuni dosa mereka. Tolong ya Allah, engkau selamatkan mereka. Tolong kau ya Allah, tolong kau lindungi ya Allah. Tolong berikan naungan ya Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu hari ini. Itu dahsyatnya Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah lalai dari Al-Quran. Dalam sehari semalam itu harus ada mata kita menyaksikan Al-Quran itu.
Walaupun ayat-ayat pendek, pelunggu bisa cuman baca Al-Ikhlas, tatap itu surat Al-Ikhlas. Karena dari setiap huruf yang pelunggu baca itu akan menjadi saksi di mata kita nanti. Ketika di alam barzah sudah kita tidak ada lagi di permukaan dunia ini, maka kata kubur, ana baitul zulmah, ana baitul wahdah, saya rumah kegelapan, saya rumah sendirian. Ramaikan saya dengan apa? Kalian membaca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran itu kita akan ramai di alam barzah walaupun kita hanya sendirian. Karena dari setiap huruf-huruf yang pelunggu baca itu akan nampak dan tampil menjadi pelindung pelunggu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nawwiru buyutakum wassalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kalian dan dengan apa? Salat. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Quran. Rumah kita di dunia, rumah kita di alam barzah, dan rumah kita di akhirat, dia akan bercahaya ketika kita rajin salat. Dia akan bercahaya ketika pelungguh rajin membaca Al-Quran. Dua menjadi sampel malam ini, tolong dijaga surat Tabarak dan surat Ar-Rahman, tambah satu lagi, lalu kita lanjutkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Surat yang ketiga, surat Waqiah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh semua kaum muslimin untuk memperbanyak surat Waqiah? Supaya orang-orang yang membaca surat Waqiah itu nanti kaya di akhirat. Lu kenapa nyebut kaya? Padahal kekayaan di dunia sudah habis, tidak bisa dibawa lagi ke akhirat. Kaya di sana itu kaya amal, kaya pahala. Kata Rasul, banyak orang miskin di padang mahsyar yang diambil amalnya. Ada orang yang rajin sholat, tiba-tiba hilang amalnya. Ada orang yang rajin sedekah, hilang amalnya. Ada orang yang rajin tahajud, hilang amalnya. Orang ini ngadu kepada Allah, ya Allah, di mana tahajudku? Di mana sedekahku ya Allah? Di mana hajiku? Di mana umrahku? Telah habis. Lu kenapa habis? Dulu kamu hebat ibadah, tapi hebat juga mencela orang lain. Dulu kau hebat ibadah, tapi mulutmu tidak pernah berhenti mencaci, menjelekkan orang lain. Hari ini musnah amalmu, kembali ke orang-orang yang kau caci. Nah, itulah yang disebut di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, istighalu bi uyubil khalq. Sibuk mencari kekurangan orang lain, akhirnya kita menjadi miskin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak membaca suratul Waqiah, dia akan dijaga amalnya oleh Allah. Amalnya akan dipertahankan, dan dengan amalnya itu akan mudah menyeberangi titian siratal mustaqim menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali kita selalu mengumbar kekurangan orang lain. Mari kita sibuk dengan diri kita, dengan kekurangan kita. Dalam pepatah, semut di seberang laut tampak oleh mata, gajah di depan mata tak kelihatan, dosan dengan si becilik keruak kenditan, dosan tesip marak belik masjid ini jadi tuah peduli. Jangan-jangan orang yang kita ungkap itu jauh lebih mulia di mata Allah. Jangan-jangan orang yang kita jelekkan itu dia diangkat derajatnya oleh Allah, dijaga, ditata. Makanya pandanglah manusia itu dengan ainur rahmah, pandanglah manusia dengan ainul basirah, memandang setiap orang dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Karena berbedanya kita dengan orang lain, stop, hentikan itu kalau tidak mau celaka. Yang kedua, pandanglah orang dengan ainul basirah, dengan mata batin bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan pangkat dan jabatan, bukan harta dan kekayaan, bukan kegantengan dan kecantikan, tetapi yang membedakan kita adalah takwa. Makanya Allah telah deklarasikan takwa ini menjadi
amal yang membawa kemaslahatan bagi umat yang bertakwa, menjadi bekal bagi orang yang bertakwa. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, bersangulah kalian dengan bekal takwa, dan itulah sebaik-baik bekal, wahai orang yang berakal, wahai orang yang cerdas. Siapa orang yang berakal dalam pandangan Allah? Siapa orang yang cerdas dalam pandangan Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Dengan si tetu berakal ini, kata Allah, dengan si tetu cerdas itu adalah apabila dia berdiri dia ingat Allah, dia duduk ingat Allah, dia berbaring dia ingat Allah, sibuk dengan Allah, bukan sibuk mencari kekurangan orang lain. Apalagi di zaman engkau, zaman komen, orang duduk makan plecing komenin, orang lari dikomenin, orang tidur di beruga elen dikomenin. Ingat pesan Allah di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dengan si beriman, kata Allah. Kata ulama tafsir, kalau banyak kita dipanggil oleh Allah itu, ada yang akan diberikan kita oleh Allah. Ada bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika dipanggil, dituntun oleh Allah. Apa isi panggilan Allah di dalam ayat ini? Dengan beriman. Lamun datang dengan pasik, le dalam Al-Quran arak dengan si uah tegelarin si Allah Ta'ala. Pertama mulai arak dengan beriman, si kedua arak dengan kafir, si ketelu arak dengan pasik, si keempat arak dengan munafik, si kelima arak dengan Islam. Saya dengan pasik ini, si sebutnya le ayat ini, ia ngaku Islam, lagu bilang jelung, kejempuang auratnya ngadu celana pendek. Nggak, pasik kita rana. Walaupun kita banyak sholat tapi memamerkan aurat, keluar memamerkan aurat, maka kita dijustifikasi oleh Allah itu, you pasik. Mari kita tutup aurat kita. Jangan sampai kita memang Islam sholat rajin, tapi aurat dipamerkan, kemudian selalu berbuat yang tidak diajarkan oleh agama, menipu, berbohong. Kalau ada seperti itu fasik. Beda lagi munafik. Nah, lebih keras lagi nih munafik. Kata Nabi ada tiga tanda orang itu munafik. Yang pertama, apabila dia berkata selalu dusta. Dan wah kena rasanya yang nipu-nipu doang, ia memolok-molok batur doang. Si kedua, apabila dia berjanji, dia tidak pernah nepati janjinya, khianat. Kemudian apabila dipercaya dikasih anak, dia khianat. Berjanji selalu dusta, dia tidak ditepati, berkata selalu bohong. Nah, bagaimana orang munafik ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dia penipu, kata Allah. Mana dalilnya?
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah, tapi dia tidak sadar dia yang tertipu. Kalau dia sholat malas, darah sembahyang. Lagu muna main bal la ilaha illallah orang soak boleh itu sini nendang. Giliran dikumandangkan sholat, padahal kita dikasih kemenangan di situ. Hayya 'alal falah. Ya Allah, denara panggilan si parang indah lebon dunia ini kecuali panggilan azan. Dunia ini dikelilingi oleh azan, Bapak Ibu. Makanya dunia ini betah karena azan itu terus menggema. Ita nengketene ngebang le Bali deman ngebang isa. Bare tauna. Le Surabaya deman. Bare tauna. Terus malam di Jakarta beda-beda waktu kita. Menurut penelitian azan ini tidak pernah berhenti 24 jam. Tapi ada orang-orang yang tidak mau dipanggil oleh Allah untuk selamat. Ya Allah, entang umbele ban dunia ini semeton. Sholat bertabur tapi giliran bupati ngumumkan PKH jam 6 jam 7 datang, jam 6 mereka datang. Tapi giliran Allah manggil 5 kali sehari yang menentukan kehidupan kematian kita, yang menjamin surga, yang menjamin seluruh rezeki untuk kita. Tapi kita ayam-ayam. Telinga kita mendengar, nanti dipanggil telinga kita. Mata kita menyaksikan orang yang azan. Kenapa berat langkah ini menuju panggilan Allah? Makanya di dalam surat Fussilat itu kata Allah, saya si paling hebat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Saya si paling hebat ucapannya kata Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dek narak lain dengan si nyeru lek jalan Allah. Menurut penafsiran para ulama tentang ayat ini, siapa mereka? Dia adalah para muazzin. Angka era muazzin ini ngetebelwang belongnya si Allah Ta'ala. Bau mulutnya itu lebih harum daripada kasturi. Jangan merasa berkecil hati jadi merebut, bangga kita jadi merebut. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya di padang mahsyar. Karena dia yang membangunkan orang sholat subuh, dia memanggil orang ke sholat 5 kali sehari semalam. Maka bau mulut mereka itu lebih harum dari kasturi, dan leher-leher mereka akan dipanjangkan. Era jelo kiamat muntah kita belo belum aja merebut wahid. Belo belum si Allah Ta'ala. Bau mulutnya harum. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ajarannya tadi ada buta, ada bisu, ada pincang. Buta tidak melihat yang dilarang, bisu tidak mengucap kejelekan orang lain, tuli tidak mau mendengar gibah, tidak mau mendengar fitnah. Lalu ada 6 intisari ajaran Syekh Abdul Qadir Jalani. Malam ini kita bisa ambil buat bekal kita hidup, Pak. Kita akan mati, Pak. Bu, kita akan mati. Sekaya apapun kita di dunia ini mati. Orang kaya mati, raja-raja mati, orang miskin mati, buruh-buruh mati, kita semua mati. Ada 6 pesan Syekh Abdul Qadir Jalani. Di dalam kitab Fathur Rabbani ada 62 bab. Bab pertama itu berbicara tentang takdir. Bab terakhir, bab 62 itu berbicara tentang tauhid. Dan di dalamnya itu tercover
6 persoalan yang harus dijalani oleh manusia. Dan di dalam kitab beliau Sirrul Asrar di bab pertama itu berbicara tentang siapa diri kita, mau kemana dan bagaimana. Nah, kita ambil saja Fathur Rabbani. 6 itu yang mana kata beliau? 1, keikhlasan. Jembatan menuju keselamatan itu tidak ada lain kecuali ikhlas. Kata Allah di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan kita beribadah kecuali dengan keikhlasan, dengan kemurnian hati. Pelunggu datang sholat maghrib di sini tidak ada yang bayar pelunggu, tidak ada yang ngupah pelunggu, tidak ada yang menekan pelunggu, tidak ada yang intervensi pelunggu, tapi betul-betul karena ketulusan hati, maka orang beribadah itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan pertama yang namanya mahabbah, tingkatan kedua yang namanya khauf, tingkatan yang ketiga namanya roja. Udah ada waktu Isya? Kasih saya kode kalau udah ada ya. Yang pertama mahabbah. Orang cinta beribadah kepada Allah karena memang dia ada rasa cinta, kepingin selalu dan kepingin beribadah. Maka ketika sampai puncak itu namanya ma'lazzatul ibadah, kelezatan di dalam beribadah. Kemudian ada juga namanya zauq, rasa terus beribadah, kepingin beribadah. Karena apa? Hati sudah terisi dengan ma'lazzatul ibadah. Rugi rasanya kalau tidak naik ke masjid ini beribadah. Rugi rasanya kalau tertinggal sholat berjamaah. Berarti orang itu hatinya dipenuhi dengan keikhlasan. Dan ini modal utama untuk kita ngabdi kepada Allah. Tidak akan diterima amal kita oleh Allah tanpa keikhlasan batin. Makanya tingkatan pertama itu mahabbah. Kalau orang cinta itu tidak mengenal dingin, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan. Ibarat orang bercinta di Gunung Rinjani, pacarnya dia buru dia, walaupun dia harus lelah-lelah mendaki. Begitu pula orang yang cinta pada Allah, dia bangun tengah malam, meneteskan air mata, bermunajat, sujud, karena rasa cintanya pada Allah. Tidak ada yang mengintervensi dia. Maka tumbuhkan rasa cinta di dalam beribadah kepada Allah, supaya terus kita nikmati ibadah itu. Ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi jadikan dia menjadi kebutuhan. Lalu yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yang harus kita jalani setelah ikhlas, sabar dalam menempuh ibadah. Karena semakin tinggi ibadah pelunggu akan siap-siap diuji oleh Allah. Semakin tinggi zikirnya pelunggu akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi tingkat keimanan pelunggu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan tidak itu saja, Allah mendeklarasikan ujian-ujian yang akan menimpa setiap manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ujian-ujian yang pasti, yang sudah dideklarasikan oleh Allah. Aku pasti akan menguji kalian dengan beberapa ujian. Yang pertama takut sepeda motornya hilang, takut kalau ban sepeda motornya bocor, takut kehilangan uang, was-was keluar malam. Hanya ada beberapa manusia yang tidak pernah takut dalam menghadapi cobaan. Yang pertama adalah ulama. Surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah, mereka adalah golongan ulama. Ulama yang mana? Karena ada ulama dua. Ada ulama yang benar, jujur hatinya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya. Ada juga ulama su yang senang memprovokasi, senang buat fitnah, senang gibah. Nauzubillah. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan muncul ulama-ulama su yang akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Wa nauzubillah min dzalik. Kemudian siapa lagi para wali Allah di surat Yunus
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu enggak takut, enggak berduka cita, enggak bersedih, enggak galau dalam menghadapi situasi cobaan. Kemudian yang ketiga, orang istiqomah, pelungguh yang selalu hadir di masjid ini akan dicabut rasa takutnya oleh Allah. Mana buktinya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Adapun orang-orang istiqamah yang kemudian Tuhan kami adalah Allah, kemudian diturunkan malaikat oleh Allah. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan gundah, jangan galau. Surga yang telah dijanjikan, kabar gembira, surga yang telah dijanjikan. Berhubung waktu Isya telah tiba. Mudah-mudahan dari sekelumit cerita tadi Bapak Ibu, kita bisa menjaga mata kita bisa menjaga telinga kita, dan kita bisa menjaga lidah kita. Dan ingat, zaman ini sudah masuk zaman fitnah. Ingat pesan Allah tadi, hai orang-orang beriman, apabila ada orang fasik membawa berita, tolong berita itu di cross check, tolong berita itu ditabayun, fatabayyanu. Jangan sampai kita tersesat dengan berita khawat. Jangan sampai kita tersesat dengan berita yang mengakibatkan terjadinya penyesalan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib, wallahu waliyyut taufiq. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menutup perjumpaannya dengan kafaratul majlis sebelum pelungguh angkat pantatnya, Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.